Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon maaf meminta waktu sebentar kepada Bapak untuk menanyakan mengenai masalah yang ada di sekolah kita, yang tentunya masalah tersebut dapat dikatakan dilema etika atau sebagai bujukan moral. Barangkali permasalahan seperti apa yang pernah Bapak temui di sekolah kita, Pak? Terima kasih. Saya sangat bangga ya pada kegiatan ini. Memang yang baru saja dialami permasalahan di sekolah kita ini, ada kejadian kecelakaan seorang siswa yang sangat memerlukan penanganan medis dengan waktu yang cukup lama, sehingga anak tersebut tidak bisa masuk sekolah selama 2 bulan. Jadi ada murid ya Pak yang kecelakaan yang di kelas 4 kalau tidak salah ya Pak? Iya, kelas 4. Kalau menurut Bapak permasalahan tersebut itu termasuk bujukan moral atau dilema etika? Itu masalah itu sebetulnya mengarah ke dilema etika. Etika. Jadi bagaimana sebenarnya Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut sehingga disebut sebagai dilema etika, Pak? Begini ya, kami merasa bahwa kasus ini harus mempertimbangkan keputusan yang harus sebijak-bijaknya. Karena masalah ini adalah sama-sama benar untuk beberapa pihak. Yang anak yang tidak bisa masuk sekolah juga memang kondisinya begitu. Ya. Kita juga sama bahwa pendidikan itu harus tersampaikan. Sekolah dan orang tua juga harus ada merasa adil gitu. Jadi di sini menghindari salah satu pihak merasa dirugikan ya Pak? Iya betul. Kalau begitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, terutama pada kasus di mana yang menurut Bapak tadi dilema etika itu adalah suatu keputusan yang harus diambil karena prinsipnya benar melawan benar, Pak? Pada awalnya memang saya merasa bingung ya. Merasa bimbang dengan keputusan, karena bagaimanapun ini murid kami memerlukan perhatian dari kami sebagaimana hasil belajar yang harus diperoleh
oleh siswa tersebut, apalagi pada situasi menghadapi kenaikan kelas. Di situasi itu, sementara di sisi lain siswa itu juga harus merasa menerima keadilan dari sekolah, kemudian harus bisa mengantisipasi pandangan dari orang tua lain dan siswa lain yang sering masuk sekolah. Karena mungkin saja ada pandangan yang berbeda antara kok saya yang sering masuk sekolah nilainya segini, kemudian dia anak yang celaka itu yang tidak bisa masuk sekolah sama-sama naik gitu. Nah, itulah ya di sana kita harus bisa mengambil sikap kebijakan yang sama-sama menguntungkan. Iya. Berarti kalau seperti itu Pak, ada kebijakan untuk individu murid yang kecelakaan tersebut, juga ada lawan kelompok di murid dan orang tua siswanya. Atau mungkin juga Pak, di jangka pendek sekarang dan jangka panjang mungkin ya Pak. Di jangka pendeknya siswa mungkin diselamatkan istilahnya karena hanya beberapa bulan, sementara belajarnya sudah menempuh 10 bulan. Tapi untuk jangka panjangnya mungkin untuk membantu murid tersebut untuk melanjutkan sekolah ya Pak. Melihat kondisi tersebut Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur Bapak ketika menghadapi permasalahan tersebut selama ini? Prosedur yang dilakukan Bapak, langkah-langkahnya? Saya selaku kepala sekolah, selaku pemangku kebijakan, dalam memutuskan masalah ini tidak bisa secara pribadi atau sendiri-sendiri, tidak lepas dari komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru, terutama dengan wali kelasnya. Itu kami tetap selalu mencari keputusan secara bersama-sama, tidak dilakukan keputusan sepihak. Itu untuk penjelasan langkah-langkah yang saya jalankan dalam mengatasi masalah-masalah itu. Adakah jalan yang ditempuh dari Bapak sebagai kepala sekolah dan wali kelasnya ketika selama 2 bulan itu Pak, anak apakah ada langkah misalnya untuk membantu proses belajarnya seperti itu Pak? Iya, secara otomatis dikarenakan anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, saya selaku kepala sekolah menugaskan wali kelasnya untuk menyampaikan materi-materi yang memang harus sampai terhadap anak itu secara individual dan langsung ke tempat tinggalnya atau secara home visit begitu. Oh iya, ya Pak. Apa saja hal-hal yang efektif yang selama ini Bapak anggap bisa menyelesaikan keputusan-keputusan pada kasus dilema ini Pak? Hal-hal yang efektif dalam penyelesaian masalah ini tentunya komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, dengan murid, ya, sehingga kedua belah pihak merasa saling menghargai dan saling dihormati. Jangan sampai dengan kejadian ini siswa tersebut terhambat pendidikannya. Hal-hal apa saja Pak yang merupakan suatu tantangan bagi Bapak ketika mengambil keputusan itu Pak? Tentunya Pak pasti ada tantangan dan hambatannya, bagaimana Pak? Apa yang menjadi tantangannya selama ini? Tantangan yang dihadapi tentunya bagaimana menyikapi permasalahan ini sehingga pihak-pihak terkait sama-sama merasa diperhatikan. Tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan sebelah pihak. Jadi seimbang antara siswa yang langsung belajar di sekolah dengan beliau yang kondisinya sakit itu sama ya. Jadi materi semua tersampaikan. Oh iya Pak. Apakah Bapak menjadwalkan tatkala ada permasalahan tersebut, ada jadwal khusus sih untuk penanganannya? Misalkan untuk memusyawarahkan dengan gurunya ataukah spontan langsung gitu melihat situasi dan kondisi yang ada Pak?
Kalau dalam bentuk jadwal itu memang tidak dibuat secara terjadwal, karena yang namanya kecelakaan itu kan tidak tahu ya. Atau anak malas itu, anak tidak bisa masuk ke sekolah itu kan tidak tahu, maka secara spontan saja ya. Jadi ketika memang ada kejadian, langsung kita merencanakan membuat sebuah keputusan bagaimana caranya supaya anak itu tetap bisa terlayani gitu kebutuhannya. Dalam penyelesaian masalah ini, adakah Pak seseorang atau pihak-pihak yang membantu Bapak mempermudah atau membantu dalam penyelesaian masalah ini, Pak? Sebetulnya untuk menyelesaikan masalah ini secara otomatis tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan oleh sendiri ya, oleh saya selaku kepala sekolah. Secara otomatis membutuhkan bantuan dari ibu atau bapak guru, terutama wali kelasnya ya, supaya lebih respect lagi ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang jangan menunggu instruksi ya. Jadi seorang wali kelas atau seorang guru itu harus lebih respect. Ketika ada kejadian, oh berarti saya harus ngambil sikap begini. Iya. Itu caranya. Iya. Dari semua yang Bapak sampaikan hari ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pengalaman hikmah dari kejadian ini tentunya yang sangat dirasakan itu adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara seorang pimpinan dengan bukan bawahan, dengan rekan kerja gitu ya. Sehingga rekan kerja itu tidak merasa disuruh, tapi dia dengan niat ikhlasnya bahwa dia memiliki kewajiban untuk melayani siswa-siswinya, terutama yang berhalangan tidak bisa hadir di sekolah secara langsung gitu. Baik Pak, saya rasa cukup untuk permasalahan yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya dalam menyelesaikan dilema etika ini, jalinan komunikasi antara Bapak sebagai pemangku kebijakan, kami di sini sebagai rekan Bapak dalam menyelesaikan dan menghadapi permasalahan dapat selalu terjalin dengan baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Nuriani, calon guru penggerak angkatan 5. Pada hari ini memohon maaf kepada Bapak, meminta waktu saya untuk konfirmasi berbagai hal yang ada di sekolah Bapak, terutama kasus atau permasalahan yang pernah Bapak alami di sekolah ini. Selama ini tentunya Bapak menghadapi atau bahkan sering menghadapi permasalahan itu bisa disebut sebagai sebuah dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, dari permasalahan yang pernah Bapak temui itu yang seperti apa, Pak? Begini maksudnya, permasalahan yang terjadi di sekolah ini ada 2 orang guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Tentunya hal ini ada kekurangan tenaga pengajar di sekolah kami gitu, sehingga kami memerlukan tenaga pengganti. Alhamdulillah dari permasalahan ini ada alumni dari sini yang sudah menempuh kuliah di S1, alhamdulillah bisa membaktikan diri di sini gitu. Jadi permasalahan yang ditemui hangat saat ini ya. Ada 2 orang guru yang mendapat tugas menjadi kepala sekolah ya Pak, ya. Sehingga ada kekurangan. Nah menurut Bapak
situasi ini termasuk ke dalam rujukan moral atau dilema etika, Pak? Oke. Permasalahan ini menurut saya merupakan permasalahan dilema etika. Dilema etika. Dari sudut mana Bapak bisa mengidentifikasi bahwa permasalahan ini termasuk dilema etika? Oke. Kami merasa kasus ini mempertimbangkan keputusan yang sama-sama benar untuk kepentingan sekolah maupun kepentingan individu yang kami butuhkan tenaganya. Sekolah merasa terbantu dengan ketersediaan beliau dan gimana ya? Jadi sekolah jelas merasa terbantu dengan keadaan beliau. Tentunya yang dapat diterima oleh beliau, namun sumbernya tidak bisa dari bos, harus dari sumber lain. Jadi Bapak membutuhkan tenaganya, sementara beliau pun mungkin ada hak yang harus diterima dari sekolahnya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang tadi seperti Bapak disebutkan sama-sama benar. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Oke, pada awalnya saya merasa bimbang dengan keputusan yang sudah jelas sebelumnya bahwa untuk memberikan haknya, hak tersebut tidak bisa dari bos, sedangkan tenaganya sangat diperlukan. Benar, untuk sekolah apabila beliau tidak diberdayakan, maka kegiatan pembelajaran tidak berjalan lancar. Benar juga, beliau sedikit lebih banyak harus ada hak yang diterima dari hasil kerjanya beliau dan dapat memberikan apresiasi atas kerja beliau kepada kami. Kami tetap menjaga saling menghormati dan saling menghargai dengan mereka. Langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya untuk menghadapi ini, Pak? Oke. Dalam menyelesaikan masalah ini, saya mengaku kebijakan untuk tidak lepas dari para guru-guru dan peran komite yang ada di sekolah kami. Kami tetap menjaga komunikasi yang baik. Kami bermusyawarah sebagaimana yang baiknya kami hadapi. Situasi dan kondisi di sekolah agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Seperti diketahui bahwa bos tidak dapat memberikan haknya pada beliau. Yang kami bantu dari sekolah ini, akhirnya kami memutuskan untuk hal-hal apa saja, Pak, yang Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan seperti itu? hal yang paling efektif menurut pendapat saya adalah menyelesaikan masalah ini tentunya berkomunikasi dengan komite dan guru-guru yang lain. Komite dan guru-guru yang akan diminta disediakan membantu sekolah ini bertujuan agar kami sama-sama enak, saling menghargai, saling menghormati, di mana membutuhkan beliau dan beliau pun tentunya ada hak yang harus dipenuhi. Dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak, tentunya ada tantangan-tantangan yang Bapak temui. Misalnya seperti apa itu, Pak, tantangannya? Oke, tantangan yang kami hadapi tentunya untuk menyikapi masa ini, sehingga tantangan yang dihadapi tentunya sebagaimana menyikapi permasalahan ini sehingga pihak terkait sama-sama merasa diperhatikan, baik
ada yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan sebelah pihak. Jadi tantangan di sini Bapak tetap menjaga komitmen ya Pak, Iya. saling menghargai dan menghormati, jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Baik Pak. Untuk menyelesaikan masalah kasus dilema etika ini, apakah ada jadwal yang ditentukan Pak untuk penyelesaian masalahnya, atau misalkan melihat situasi kondisi di tempat Bapak itu sendiri? Apakah dalam menentukan keputusan tadi Pak Bapak menjadwalkan untuk perencanaan keputusannya, atau otomatis dilakukan di tempat itu, atau bagaimana Pak dalam pengambilan keputusan itu? Baik, saya melihat situasi dan kondisi di sekolah ini. Dalam menghadapi permasalahan ini, setelah sekolah benar-benar memerlukan tambahan tenaga pengajar, kemudian segera menjadwalkan untuk rapat intern sekolah, dan kami menghubungi pihak-pihak komite. Setelah itu ada kesepakatan, lalu bermusyawarah dengan guru. Dengan guru yang akan kami perbantukan di sekolah ini untuk mendapat kesepakatan. Nah, jadi Bapak menjadwalkan dahulu untuk rapat dengan intern dengan guru-guru di sekolah. Setelah mendapat kesepakatan bagaimana menghadapinya, baru Bapak menghubungi komite. Iya. Setelah ada kesepakatan, Iya. kemudian bermusyawarah lagi dengan tenaga yang akan dibutuhkan itu ya. Iya, itu masuk suatu keharusan. Iya. Adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan ini? Ada tentunya dukungan Bapak dan Ibu guru di sekolah ini, serta pihak komite dan permasalahan, dan sangat respect sekali ketika diminta komunikasinya, sehingga sesegera mungkin permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Iya, berarti ada dukungan terutama dari Bapak Ibu guru ya Pak? Iya, dukungannya sangat besar sekali. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, dari kasus-kasus yang ada, salah satunya kasus yang Bapak sebutkan tadi tentang kekurangan tenaga pengajar karena ada 2 guru yang diangkat atau mendapat tugas menjadi kepala sekolah. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika pengambilan dilema etika ini Pak? Oke. Bahwa sesungguhnya suatu masalah itu dapat dipecahkan dengan berkomunikasi dengan baik. Apalagi dalam menghadapi dilema etika yang dihadapi adalah keputusan yang benar-benar lawan yang benar. Kami harus benar-benar mempertimbangkan keputusan dengan matang, sehingga kami tetap menjaga nilai kebajikan, saling menghormati, saling menghargai. Apalagi zaman digital seperti ini harus benar-benar matang dan jangan sampai salah menyampaikannya dan malah jadi masalah yang sangat vital. Iya. Jadi untuk mencegah ya Pak, karena untuk saat ini zamannya digital, apa-apa akan bisa menjadi viral. Jadi sungguh-sungguh harus benar-benar matang dalam pengambilannya. Terima kasih Pak Ya, sama-sama. atas informasi yang telah Bapak berikan kepada saya sebagai bahan pengembangan saya di dilema etika ini. Mudah-mudahan kebaikan dari Bapak dan Ibu guru di sini mendapat keberkahan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.